Tahun baru 2024 sepertinya menjadi tahun yang suram bagi para pencinta atau pendaki gunung. Pasca erupsi Marapi yang menelan korban 24 orang, pihak BKSDA Sumatera Barat melarang pendakian. Tidak hanya untuk Marapi, pelarangan juga untuk mendaki Singgalang, Tandikek dan Gunung Sago. PLH Kepala Balai BKSDA Sumbar, Dian Indriati, mengatakan penutupan akses pendakian 4 gunung itu berkaitan antisipasi dampak erupsi Gunung Marapi. Selain itu juga, mengantisipasi pendakian pada penggantian tahun 2024. Tentu meski kita hargai penetapan tersebut meski harus mengubur keinginan yang mungkin sudah terpendam semenjak tahun lalu atau tahun lalu sebelumnya. Mari kita pandang sebagai kesempatan untuk memberikan penghormatan disertai permohonan doa agar para korban erupsi Marapi mendapatkan kelapangan dan diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Sambil memikirkan rencana baru tahun baru kemana, tidak ada salahnya mengenang Marapi dan Singgalang, 2 gunung kembar favorit di Sumbar itu. Untuk ukuran tinggi, Gunung Marapi lebih tinggi beberapa puluh meter saja dari Singgalang. Marapi 2.891 meter di atas permukaan laut, sementara Gunung Singgalang 2.877 meter. Mana yang ramai ke Marapi atau Singgalang dalam sehari pendakian? Susah memastikannya. Kadang ke Marapi lebih ramai. Ke Singgalang juga tak sedikit. Gunung Marapi tidak pernah sepi. Dan Gunung Singgalang sangat menantang. Mendaki kedua gunung bisa dimulai pada satu tempat yang sama, yakni Kota Baru. Bagi yang ingin ke Gunung Marapi berjalan ke arah kiri dan ke arah kanan untuk ke Singgalang. Begitu praktisnya. Meski untuk mendaki kedua gunung itu adalah sejumlah jalur lainnya, Kota Baru adalah awal pendakian yang banyak disukai. Sebab, Kota Baru berada di jalur jalan lintas Bukit Tinggi Padang Panjang. Terlebih dari itu, saat berada di Kota Baru bisa saja berganti gunung seketika. Tinggal berganti arah langkah saja. Pendakian hingga posko BKSDA untuk ke Marapi atau hingga ke Tower Pandai Sikek di Singgalang, perjalanan berlangsung dengan santai. Belum ada pendakian yang menanjak tajam.
Setelah 2 tempat ini, barulah pendakian dimulai. Pendakian ke Singgalang langsung dihadang pendakian yang tinggi begitu lepas dari tawar. Melewati jalan tanah yang berbatu. Sementara ke Marapi masih belum memerlukan kekuatan kaki. Makin tinggi pendakian di Singgalang makin sulit dan menantang. Sejumlah tanjakan mesti dilewati dengan hati-hati, melangkahi batu besar dengan jurang di sebelahnya. Secara umum, mendaki Singgalang sedikit lebih sulit dari Marapi. Terutama karena tanjakannya yang tajam dan berbahaya. Keren. Mantap nih. Lebih merangkak ya kamu. Jalannya guys. Terlebih lagi bila pendakian dilakukan malam hari. Dari awal, treknya sudah menguras tenaga dengan tanjakan terjal dan licin. Pendaki harus berjalan sambil menunduk dan bahkan merayap melalui rumput riang-riang atau pimping. Pendakian melintasi hutan yang basah didominasi akar dan pepohonan yang tertutup lumut. Berbeda dengan pendakian ke Marapi yang jalurnya lebih terang dan lapang. Pendakian di Marapi lebih kering. Tidak ada sumber air yang bisa dipergunakan untuk keperluan pendakian. Bertolak belakang dengan Singgalang yang punya sumber air melimpah. Sepanjang jalur pendakian akan ditemukan aliran mata air melalui sungai-sungai kecil yang jernih dan dingin. Bisa dipakai untuk basuh muka atau dipanaskan buat kopi dan masak mie. Bila ke Marapi harus bawa persediaan air yang cukup, ke Singgalang cukup 2 botol kebutuhan sepanjang pendakian saja.
Sepanjang pendakian di Marapi banyak tempat-tempat yang punya peluang memandangi jauh ke bawah atau melihat Gunung Singgalang di sebelah. Sementara di Singgalang sulit mendapatkan view demikian. Ketika sampai di puncak Marapi seakan tampak dunia. Bila cuaca cerah dan tidak berawan, pandangan mata bisa melihat sampai batas ujung bumi. Terlihat kota-kota atau daerah yang berada di sekeliling gunung. Bisa memandangi sampai mata puas. Di Gunung Singgalang umumnya pendaki lebih memilih sampai Talago Dewi saja ketimbang ke puncak yang lebih tinggi. Talago Dewi memang memberikan banyak kesenangan. Air yang berlimpah. Pemandangan yang menyejukkan mata. Pada sejumlah tempat, lahan di samping Talago cukup luas dan datar. Dapat dipasang tenda di sana. Pun cukup aman membuat unggun untuk menghangat badan atau untuk buat kopi atau mie. Banyak pendaki yang bermalam di sini. Hanya saja sekitar Talago Dewi tidak ada view untuk bisa memandang ke bawah karena sekeliling ditumbuhi pepohonan yang lebat. Juga ada hiburan yang mengasyikkan dari ikan-ikan dalam Talago yang berkejaran memakan makanan yang diberikan. Bagaimana? Anda puas atau malah penasaran ingin ke sana? Waduh, kalau penasaran mesti menunggu waktu. Mudah-mudahan BKSDA segera memperbolehkan salah satu dari mereka untuk didaki. Kalau tidak Marapi ya Singgalang.